Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Idris Dalam Bunti. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai analisis kebangkrutan, yang merupakan mata kuliah dari analisa laporan keuangan. Jadi mengenai analisa kebangkrutan ini berhubungan dengan laporan keuangan yang merupakan dengan definisi analisis keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu di periode dalam tahunan gitu. Selanjutnya, kebangkrutan merupakan ketidakmampuan yang dinyatakan secara legal oleh individu atau organisasi untuk membayar kreditur mereka. Lanjutannya mengenai indikator kebangkrutan. Ada dua. Yang pertama indikator eksternal yang merupakan dapat ditinjau dari pasar keuangan, dan juga indikator internal dapat ditinjau dari aliran kas perusahaan, strategi perusahaan maupun laporan keuangan. Mengenai indikator kebangkrutan, yang pertama itu ada indikator eksternal yang merupakan definisinya dapat ditinjau dari pasar keuangan, dan juga ada indikator internal dapat ditinjau dari aliran kas perusahaan, strategi perusahaan maupun laporan keuangan. Mengenai aliran kas perusahaan, dia ini analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan kas, serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan lalu mengenai laporan keuangan perusahaan gitu, kita dapat melihat dari laporan keuangan, dan untuk lebih jelasnya haruslah laporan keuangan yang sudah diaudit. Selanjutnya adanya metode kebangkrutan, yaitu kami menggunakan G-score Altman, yang merupakan formula untuk mengukur potensi kebangkrutan sebuah perusahaan. Jadi gini, dalam perusahaan jasa, metode Altman G-score dirumuskan sebagai berikut. Dengan rumusnya yaitu G-score 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 1,05x4 dengan status seperti bisa dilihat di tabel berikut kan, lebih besar dari 2,6, yang artinya perusahaan tidak bangkrut. Lalu ada potensi di mana skala 2,6 sampai skala dari 1,1 sampai 2,6 itu artinya ragu-ragu atau gray area abu-abu ya, area abu-abu itu lebih kecil di bawah 1,1, berarti perusahaan mengalami kebangkrutan. Ya, kami membuat contoh soal untuk materi ini ya. Data jadi gini, analisis G-score akan menggunakan laporan keuangan PT Teman yang bergerak dalam bidang pengiriman barang tahun 2018 dan 2019. Perhitungan akan dilakukan secara bertahap. Laporan keuangan PT Teman tahun 2018 dan 2019 setelah diringkas. Ada neraca dan laba rugi sebagai berikut di tabel kan. Adanya aset lancar, aset tidak lancar, dan seterusnya di neraca, dan ada penjualan, biaya pokok penjualan dan seterusnya di laba rugi. Jadi gini cara penyelesaiannya. Selanjutnya akan dibahas di slide ini. Altman G-score X1 6,56 dengan keterangannya. Aset lancar pada tahun 2018 1.125, dan ada utang lancar yang jumlahnya 800 dikurang yang hasilnya 425 bagi kapital. Lalu ada total aset. Total aset bisa dilihat di neraca kan. Total aset yang jumlahnya 2.825. Terus working capital tadi yang nilainya 425 dibagi dengan total aset. Jadi 425 dibagi 2.825 yang jumlahnya 0,15. Langsung dimasukkan ke rumus. Berarti X1 ya itu 0,15 dikali 6,56. Jadi
jumlahnya 0,98 untuk poin 2018. Dan pada 2019 juga begitu cara ya, sama. Yang untuk berikutnya Altman score X2 3,26 dengan keterangan perhitungannya ada saldo laba, total aset. Nilai saldo laba pada tahun 2018 bisa dilihat di neraca yang jumlahnya 600 dan nilai total aset di neraca 2.825. Kemudian saldo laba dan total aset itu dibagi ya. 600 dibagi 2.825 yang jumlahnya 0,21. Terus untuk poinnya itu berarti 0,21 dikali 3,26 yang hasilnya 0,68. Untuk tahun 2019 juga begitu caranya, sama. Untuk yang X3 6,72 dengan keterangannya ada laba sebelum pajak, beban bunga, dan juga tentunya ada total aset kan. Jadi gini, laba sebelum pajak itu jumlah di neraca pada tahun 2018 262, beban bunganya 38. Dijumlahkan 262 sebagai laba sebelum pajak dan 38 sebagai beban bunga dijumlahkan jadi 262 ditambah 38 hasilnya 300. Lalu total aset tetap 2.825 seperti yang di neraca tahun 2018 kan. Untuk selanjutnya nilai yang tadi 300 dibagi dengan 2.825 yang hasilnya 0,10. Masukkan ke rumus 0,10 dikali 6,72 hasilnya 0,67 untuk poin X3 pada tahun 2018. Untuk yang tahun 2019 juga sama cara ya. Selanjutnya terakhir nih yang X4 dengan rumusnya itu yang X4 1,05. Poin-poin keterangannya ada nilai buku modal, utang lancar, utang tidak lancar, dan nilai buku utang. Nilai buku modal itu dapat dilihat di neraca ya. Sebagai modal sebenarnya ekuitas 1.525. Lalu ada utang lancar dan utang tidak lancar. Utang lancar nilainya 800, utang tidak lancar nilainya 500 yang tahun 2018 bisa juga di neraca kan. Terus untuk mencari nilai buku utang itu utang lancar dan utang tidak lancar itu dijumlahkan 800 ditambah 500 hasilnya 1.300. Terus masukkan ke rumus selanjutnya nilai buku modalnya ekuitas kan 1.525 dibagi 1.300 yang jumlahnya 1,17. Lalu dimasukkan ke rumus 1,17 dikali X4 nya 1,05. Jadi 1,17 dikali 1,05 yang hasilnya 1,22 untuk tahun 2018. Untuk tahun 2019 juga seperti berikut caranya. Seperti tadi caranya gitu. Berikutnya pada slide terakhir ini akan dijelaskan bagaimana cara mengetahui perusahaan PT Teman itu bangkrut atau tidak bangkrutnya. Jadi gini. Dari berbagai tabel tadi, tabel perhitungannya yang X1, X2, X3, X4 itu dari poin-poinnya dengan X1 kan tadi X1 poinnya untuk tahun 2018 0,98, X2 poinnya 0,68, X3 poinnya 0,67 dan terakhir X4 poinnya 1,22. Itu semua dijumlahkan yang hasilnya untuk tahun 2018 3,55. So skor berikut di atas 2,6, maka P Teman dinyatakan tidak bangkrut. Seperti ya pada tahun 2019 juga begitu ya. Dengan poin X1 pada 2019 0,78, poin pada X2-nya 0,61, X3-nya 0,73 dan X4-nya 1,03 sorry. Semua itu dijumlahkan dan hasilnya 3,15, juga di atas 2,6. Maka P Teman menyatakan tidak bangkrut. Sampai di sini presentasi yang saya buat.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya saya salah cakap tuh gitu ya. Terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.